semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Yosefina Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah dasar-dasar matematika dan sains untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Materi yang saya sampaikan dalam mata kuliah dasar-dasar matematika dan sains untuk anak usia dini saat ini, yaitu saya akan melakukan eksperimen atau percobaan dengan permainan edukatif yang dapat dilakukan di dalam kelas bersama dengan anak-anak atau peserta didik. Berikut ini videonya. Hai, halo. Nah, sekarang kita akan mulai membuat eksperimen atau percobaan membuat pelangi di dalam gelas. Lalu kira-kira bagaimana ya cara membuat pelangi di dalam gelas? Berikut ini saya akan menyampaikan cara-cara atau tahapan-tahapan membuat eksperimen atau percobaan pelangi di dalam gelas. Jadi, cara membuat pelangi di dalam gelas yaitu yang pertama kita siapkan alat dan bahan untuk membuatnya. Di sini saya telah menyediakan beberapa mililiter air, kemudian ada gelas kosong sebagai wadah, ada sabun pencuci piring cair, kemudian ada minyak goreng dan ada madu. Kemudian kita menggunakan dua jenis pewarna makanan, yaitu ada warna merah dan ada warna biru. Kemudian juga saya menyediakan beberapa cup kecil sebagai wadah dan ada 2 sendok yang nanti dimana digunakan sebagai alat untuk mengaduk dan mediator untuk memasukkan cairan ke dalam gelas atau ke dalam wadah ini. Langsung saja kita membuat pelangi di dalam gelasnya ya. Cara membuatnya yang pertama, sediakan gelas dulu sebagai wadah dan larutan yang pertama kita masukkan yaitu madu. Saya di sini menggunakan 2 saset madu. Karena madunya ini berwarna kuning kental, kita akan campur dengan pewarna makanan merah agar warnanya menjadi warna merah pekat. Sedikit saja, 1 tetes. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Larutan menjadi warna merah seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah madu dan warna makanan merah kita sudah campurkan, larutan berikutnya yang kita masukkan yaitu larutan sabun cuci piring. Ya, jadi sabun cuci piringnya warna hijau ya. Kita masukkan secara perlahan menggunakan mediator sendok. Cara memasukkannya tidak langsung, melainkan melalui sisi dinding gelas. Nah, sekarang sabun cuci piringnya sudah tertuang semua di dalam gelas. Seperti ini jadinya. Larutan berikutnya yang kita masukkan setelah larutan sabun cuci piring ini tadi yang berwarna hijau, kita akan memasukkan larutan air yang nantinya akan dicampur dengan pewarna makanan berwarna biru. Kita campur dulu ya. Kita tuangkan air. Jadi kita cuma pakai beberapa mili saja ya, tidak semua. Sebelah sini. Setelah airnya sudah dituang, kita teteskan pewarna makanannya.
Nah, ini airnya sudah tercampur dengan pewarna makanan berwarna biru. Kemudian, sekarang kita masukkan secara perlahan seperti tadi ke dalam gelas menggunakan mediator sendok melalui dinding gelas. Kita masukkan secara perlahan ya. Kemudian, setelah larutan air berwarna biru, kita akan masukkan larutan minyak. Berikut larutan minyaknya. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam gelas melalui dinding gelas dengan mediator sendok secara perlahan. Nah, semua sudah saya masukkan ke dalam gelas ya. Dan ini sudah jadi pelangi di dalam gelasnya. Baik teman-teman, jadi pelangi di dalam gelasnya sudah jadi. Sebelumnya maaf ya, karena pencahayaan dari kameranya kurang mendukung, jadi pelanginya tidak terlalu terlihat jelas. Jadi saya bantu menggunakan kertas ya. Nah, jadi semua larutan sudah saya tuangkan di dalam gelas ini. Dan ini hasilnya, pelangi di dalam gelas. Bisa terlihat dengan jelas ya, karena setiap larutannya itu tidak tercampur. Jadi bisa dilihat lapisan-lapisan warnanya dengan jelas. Di bawah sendiri ada warna merah, di mana dari larutan madu dicampur dengan warna merah pewarna makanan hingga menjadi terlihat warna merah pekat. Kemudian ada warna hijau, di mana berasal dari larutan sabun cuci piring cair berwarna hijau. Kemudian larutan berikutnya yaitu berwarna biru, larutan yang dihasilkan dari air bersih dicampur dengan pewarna makanan warna biru. Dan di lapisan larutan terakhir ada minyak goreng yang menghasilkan warna kuning. Demikian proses pembuatan pelangi di dalam gelas yang saya buat. Jadi ini adalah pelangi di dalam gelas. Eksperimen pembelajaran sains pada anak usia dini dengan tema gejala alam pelangi. Hai, setelah tadi kita membuat pelangi di dalam gelas sebagai sarana pembelajaran sains pada anak usia dini dengan tema gejala alam, yaitu membuat pelangi di dalam gelas. Sekarang saya akan lanjut dengan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan belajar menggunakan permainan edukasi yang dimana kita dapat buat dengan peralatan dan bahan yang sangat sederhana yang dapat kita temukan di sekeliling kita. Jadi dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini ini saya akan mengenalkan angka dan geometri kepada anak dengan cara menggunakan permainan edukasi ini. Permainan edukasi ini dapat dibuat dengan mudah dan bahannya pun sangat sederhana dapat ditemukan di sekeliling kita. Jadi permainan edukasi ini saya buat dari kardus bekas. Ini merupakan papan yang terbuat dari kardus bekas. Dan ada beberapa bentuk bangun geometri yang telah saya buat. Ini juga terbuat dari kardus, kemudian dilapisi dengan kertas origami sehingga memiliki warna. Jadi cara bermainnya yaitu kita mengenalkan semua bentuk geometri ini dan mengenalkan angka dan juga warna sekaligus kepada anak. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ambil salah satu bentuk geometri yang telah disediakan. Dengan contoh nih, kita ambil yang pertama, segitiga. Segitiga berwarna merah dan terdapat angka 1. Lalu anak diminta untuk menempelkan bentuk geometri ini di dinding atau di mediator yang telah saya sediakan dengan cara mencocokkan bangun geometri yang sesuai dan warna dan angka yang ada. Wah, ini ternyata warna merah dan ada angkanya 1. Lalu kita tempelkan di sini. Wah, hebat, keren, tertempel dan sesuai dengan bentuk geometri yang ada. Kemudian kita
Kemudian kita kembali mengambil bentuk geometri yang ada dan anak disuruh kembali untuk mencocokkan sesuai dengan bentuk geometri dan angka yang ada pada mediator penempel. Ya, kita ambil contohnya geometri lingkaran. Ya, anak-anak, ini jadi namanya geometri lingkaran. Geometri ini berwarna kuning dan terdapat angka 2. Mari kita cari bentuk geometri dan warna yang sesuai pada papan ya. Wah, ini lingkaran dan terdapat angka 2. Mari kita tempel. Kemudian kita lanjutkan terus berulang hingga semua bentuk geometri ini tertempel. Jadi kita lakukan secara berulang supaya anak menempelkan semua bentuk-bentuk geometri yang tersedia di papan yang ada sesuai dengan bentuk geometri yang ada di papan juga pastinya. Setengah lingkaran. Jadi seperti itu, belajar matematika untuk anak usia dini dengan permainan edukatif yang saya buat. Apabila masih banyak kurang lebihnya dalam penyampaian materi mengenai belajar matematika dan sains untuk anak usia dini ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.